Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PT SIM. PT SIM merupakan suatu perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang produksi alat-alat rumah tangga. Dalam menghadapi tantangan yang kompetitif di pasar, perusahaan ini memutuskan untuk memperbaharui sistem-sistem informasi dalam perusahaan. Hal ini berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijak, cepat, dan akurat. Adapun langkah yang diambil dalam perusahaan ini dalam mengimplementasikan sistem pendukung keputusan atau DSS ini dan memanfaatkan cloud computing. Analisis kinerja penjualan DSS menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi produk yang paling laku dan yang kurang diminati oleh para konsumen. Dengan informasi ini, manajer dapat membuat keputusan tentang produk mana yang perlu dipromosikan lebih lanjut atau dihentikan produksinya. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan di PT SIM. Adapun sistem keputusan atau DSS yang diimplementasikan di PT SIM ini berfungsi untuk membantu manajer di berbagai divisi dalam membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Dalam hal ini, DSS mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, yaitu yang pertama, data penjualan atau hasil penjualan. Hal ini memberikan wawasan mengenai performa produk dan tren pasar penjualan. Yang kedua itu ada stok barang. DSS memantau tingkat stok barang secara real time, memberikan informasi tentang barang yang hampir habis atau berlebihan. Manajer dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan terkait pengadaan barang, menghindari kekurangan yang dapat mengganggu produksi atau kelebihan yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Yang ketiga ada tren pasar. Perusahaan menyediakan analisis mengenai perubahan dan preferensi konsumen dari kondisi pasar. Jadi, dengan menyajikan laporan analisis yang komprehensif, DSS memungkinkan para manajer untuk dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih baik, cepat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi atau kemudahan operasional dalam perusahaan SIM. Nah, poin selanjutnya yaitu strategi bisnis berbasis sistem informasi di PT SIM. Dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa strategi bisnis yang berbasis sistem informasi dalam hal ini, membantu PT SIM dalam mencapai keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, menganalisis data. Dengan memanfaatkan data untuk memahami perilaku para konsumen dan mengidentifikasikan peluang pasar baru dan diminati oleh para konsumen. Yang kedua itu integrasi sistem. Dengan mengintegrasikan berbagai sistem informasi untuk memastikan aliran informasi yang lebih lancar antar departemen dan meningkatkan kolaborasi antar konsumen. Poin selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem intelijen bisnis. Dalam hal ini, perusahaan perlu mengidentifikasikan semua pihak yang terlibat atau pengaruh oleh sistem. Dalam hal ini, para tim proyek mengumpulkan informasi dari para pemangku kepentingan atau stakeholders untuk memahami kebutuhan bisnis, termasuk manajer, pengguna akhir, dan departemen terkait. Hal ini sangat penting untuk memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing stakeholders. Nah, di slide kali ini terdapat 3 alat desain proses bisnis, yaitu yang pertama, flowchart. Flowchart ini merupakan diagram yang menggambarkan alur proses bisnis secara visual, membantu dalam memetakan langkah-langkah dan titik keputusan dalam proses perusahaan. Yang kedua itu ada Business Process Model Annotation atau BPMN. Nah, ini merupakan standar untuk menggambarkan proses bisnis dengan notasi yang lebih jelas, mencakup elemen seperti aktivitas, peran, dan alur informasi. Nah, yang ketiga itu ada Use Case Diagram. Dalam use case diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem. Ini membantu dalam mengidentifikasi fungsionalitas yang diperlukan dan cara penggunaan berinteraksi dengan sistem. Jadi, dengan mengikuti tahapan-tahapan analisis kebutuhan dan menggunakan alat desain yang lebih tepat, tim proyek dapat merancang sistem informasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.